Polisi adalah setumpuk aturan untuk menjaga ketertiban, tapi bukan aturan warisan kolonial yang hanya tajam kepada rakyat jelata. Polisi adalah rastra sewa utama yang mengabdi tiada tara. Polisi adalah sipil yang diberi senjata supaya tidak menembak suka-suka. Saja tentang polisi karya Nofrizal Sadewa. Halo sahabat semua, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa, tapi yang pasti usia kita terus bertambah. Dan kali ini kita jumpa lagi dalam kanal Sersan 2 Nofrizal Sadewa. Serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Ya, kita lihat dan kita bahas fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita untuk kita ambil benang merahnya dan kita gunakan untuk menapak kehidupan ini ke masa berikutnya. Dan apa topik kita pada hari ini? Kali ini kita akan berbicara tentang polisi. Ya, seperti sejak tadi kita bahas tentang polisi, khusus di Sumatera Barat. Ya, beberapa hari ini agak ribut dan panas pembicaraan tentang polisi. Pasalnya ada satu peristiwa yang belum tentu atau belum dapat diambil kesimpulannya. Ada dua versi yang beredar tentang penembakan tersangka DPO judi di Kabupaten Solok Selatan. Menurut versi polisi, tersangka melawan dan mengeluarkan senjata tajam, sehingga polisi melakukan tindakan terukur dan menembak tersangka. Sementara versi keluarga tersangka, penembakan dilakukan di depan anak dan istrinya, dan si korban sama sekali tidak bersenjata dan hanya berusaha kabur karena ketakutan. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi tentu kita tunggu hasil pemeriksaan dari Polda Sumatera Barat yang sudah menurunkan Propom dan Inspektorat ya, pengawasan daerah ke Solok Selatan. Jadi kita tidak akan menilai ini salah, ini benar, kita tidak akan mengatakan itu. Tapi kita hanya mau berbicara di sini tentang polisi. Siapa sesungguhnya polisi? Polisi pada kenyataannya di semua negara polisi adalah sipil. Hanya di negara kita yang pernah dimasukkan dalam angkatan bersenjata. Itu di zaman dahulu kala, di zaman Orde Baru dulu gitu kan. Karena sesungguhnya polisi itu tugasnya adalah menjaga ketertiban, menegakkan aturan di tengah masyarakat dalam kehidupan bernegara. Terus apa perlu diberi senjata? Oh iya, perlu. Karena terkadang ada yang tidak mempan dengan kata-kata atau yang memang butuh kekerasan karena dia sendiri melakukan kekerasan, melawan dan segala macamnya. Makanya polisi perlu diberi senjata. Tapi tentu senjata tidak untuk asal dibawa-bawa saja, bukan untuk petantang-petenteng saja. Tapi senjata digunakan kalau sudah terpaksa. Kan begitu. Mungkin ya, terkadang kita merasakan ya, tidak semua, saya yakin banyak polisi yang baik. Tapi ya masih banyak juga polisi yang arogan, dan itu berlaku pada siapa saja sih, bukan hanya polisi. Ya, orang aja juga terkadang banyak yang arogan kan. Tapi arogan yang
terjadi seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Jika mereka menyadari tulisan di topi mereka itu yang Rastra Sewa Kotama tadi gitu. Kalau itu disadari tidak akan arogan gitu kan. Ya, tapi terkadang itulah namanya manusia gitu. Ada juga arogannya. Atau mungkin pengaruh ya. Saya mengatakan karena polisi bergaya seperti militer. Bagaimana mau bergaya militer? Orang dididik cuma beberapa bulan latihan baris berbaris, latihan menembak. Tapi mungkin pengaruh ketika digabungkan oleh pada masa pemerintahan Orde Baru dulu kepada angkatan bersenjata, ya terkadang bergaya macam berlebihan. Kadang lebih dari angkatan bersenjata gaya mereka gitu. Dan ketika sudah punya senjata, ya kita merasa paling jago. Saya tidak tahu mental apa yang terjadi di negara ini. Tapi orang begitu bangga. Rambut cepak orang bangga, ya. Terus kalau rambut cepak naik motor nggak pakai helm. Anak-anak sekolah kejuruan banyak gitu. Udah tahu tampang imut kayak anak kecil, masih pula mau bergaya. Tapi bukan itu intinya. Intinya apa? Bahwasannya polisi sebetulnya sama. Yang kita ada masyarakat, warga sipil yang diberi izin, yang dilengkapi senjata untuk menegakkan aturan, menegakkan ketertiban. Jadi kalau ada yang petentang-petenteng arogan segala macam, ya itu pengecualian, itu oknum pasti oknum. Tapi intinya seperti itu. Jadi mereka perlu bersenjatai, iya, perlu bersenjatai. Kenapa? Karena terkadang ya orang yang melanggar kejahatan justru lebih berbahaya lagi. Bukan hanya membahayakan masyarakat, tapi juga nyawa si petugasnya. Ya. Karena nanti ketika kebanyakan pelaku kejahatan berpikir kan kill or to be kill, ya, antara saya dan dia. Kalau tidak saya yang mati, dia yang mati. Kenapa? Daripada saya masuk penjara, mendingan dia yang mati, kan begitu. Tapi kalau memang seperti tadi, polisi menerapkan Rastra Sewa Kotama itu dengan benar, saya rasa kita akan nyaman hidup bernegara. Akan sangat nyaman. Karena tidak akan ini lagi. Tidak akan ada arogansi. Orang akan melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan sepenuh cinta. Dan hukum akan tegak dengan sendirinya. Tidak lagi tajam ke bawah. Akan bisa juga tajam ke atas. Tapi begitulah ya. Seringkali memang ya suara miring tentang polisi ya terhadap penegakan hukum yang mereka lakukan. Ya pasti ada kurangnya, benar lah, pasti. Ada yang nggak benarnya, ada pasti. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kan itu oknum. Tidak semuanya. Ada banyak yang baik. Meskipun banyak anekdot seperti itu, tapi ya nggak ada masalah. Saya kira polisi sangat banyak yang baik gitu. Kalaupun ada yang ya, yang arogan, ada yang songong atau yang bagaimana, ya itu hal biasa. Nama juga manusia. Tapi yang pasti ingat ya, mereka dipersenjatai supaya tidak menembak suka-suka. Artinya apa? Dengan senjata, ingat, senjata ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk meruntuhkan kebenaran. Ingat, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Selamat malam, Indonesia.